bersyukur Bapa. Katakan ku bersyukur Tuhan. Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Bersyukur, saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Syukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan. Kata lain selain kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan. Amin, haleluya. Oh, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang begitu baik buat kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, kami mau berikan yang terbaik bagi Engkau lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Engkau melayakkan seluruh kehidupan kami untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya dalam setiap puji-pujian kami, Engkau hadir di tengah-tengah pujian kami Tuhan, menjamah dan melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal sampai selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yakin dan percaya bahwa kekuatan Tuhan dilimpahkan kepada kita, sebab Dia Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara.
Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala pujikan pujian ini. Kita imani bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Haleluya. Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kuasanya tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Kita siapkan hati kita untuk kita menerima berkat firman Tuhan. Percaya bahwa pertolongan Tuhan hanya di tempat maha tinggi. Dari tempat maha tinggi datang pertolongan kita. Sebab firman Tuhan ya dan amin. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku ku percaya firman-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku Tuhan. Tangan-Mu Tuhan,
Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah,
Syukur, syukur, syukur. Syukur Tuhan. Kuasa Roh Kudus ada tengah-tengah kami. Kami percaya tanpa Roh-Mu Tuhan, tanpa kuasa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kami yakin pada sore hari ini, kuasa Allah, kuasa Roh Kudus ada tengah-tengah kami, mengurapi kami semuanya, menjamah kami semuanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Sore hari ini kami perlu Tuhan kuasa yang maha tinggi terus menaungi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Tanpa firman-Mu, tanpa hadirat-Mu, tanpa urapan-Mu tidak ada artinya Tuhan, tidak ada gunanya Tuhan. Tapi kami yakin, kami percaya Kau ada tengah-tengah kami. Kau mengurapi kami. Kau berfirman kepada kami. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, oleh kasih, anugerah dan kemurahan Tuhan, pada sore hari ini kita bisa sama-sama untuk bersekutu kepada Tuhan. Kita bisa sama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami yakin setiap pujian kita, setiap penyembahan kita masuk ke hadirat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada sore hari ini firman Tuhan saya beri judul, jangan ada karakter Herodes di dalam gereja. Saudaraku, mengapa saya katakan jangan ada karakter Herodes di dalam gereja? Di akhir zaman ini, kehidupan dunia sudah merajalela. Kejahatan di mana-mana terjadi. Kesusahan di mana-mana terjadi. Tapi bagi kita orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, harus bisa memenangkan mereka. Kalau orang Kristen tidak bisa memenangkan mereka, berarti kita masih memiliki tabiat seperti Herodes atau karakter seperti Herodes. Karakter mempunyai arti tabiat atau watak. Di situ menceritakan sifat kejiwaan atau budi pekerti yang membedakan seseorang dan dari yang lainnya. Atau dalam kamus bahasa Indonesia mengatakan menunjukkan kepada sifat khas seseorang. Saudaraku, kalau dikatakan jangan sampai kita memiliki tabiat atau karakter atau watak seperti Herodes, mari kita akan belajar, kita merenungkan apa sih tabiat, watak atau karakter Herodes itu. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat ditawarkan dalam kehidupan kita, siapa sebenarnya Herodes itu? Yang katakan siapa sebenarnya Herodes? Herodes adalah seorang penguasa dari seluruh tanah orang Yahudi di bawah pemerintahan Kaisar Roma. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi atau orang-orang Romawi saat itu mengambil tindakan yang tegas bahwa Herodes adalah seorang pemimpin, adalah seorang raja orang Romawi. Saudaraku, di dalam kepemimpinannya Herodes dikatakan di situ bahwa Herodes adalah orang-orang yang sangat tidak manusiawi. Mengapa saya katakan tidak manusiawi, saudara? Setiap keputusan yang disampaikan, setiap apa yang diutarakan, menghalalkan segala cara. Saudaraku, apapun yang dikatakan Herodes, menghalalkan segala cara. Bahkan katakan saat itu, Herodes adalah orang yang sangat jahat. Bahkan dikatakan bawahannya aja sudah benci dengan dia. Karena apa? Dalam kehidupan mereka selalu membuahkan kepahitan, selalu membuahkan kejahatan. Oleh sebab itu, jangan sampai di umat Tuhan,
Jangan sampai di gereja Tuhan memiliki karakter seperti Herodes. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita akan melihat apa itu gereja. Saudara, saya akan terangkan sebelum firman Tuhan. Apa itu gereja? Kata gereja dari perjanjian baru ditulis yaitu eklesia. Eklesia mengandung arti memanggil keluar. Siapa yang dipanggil Tuhan, dipanggil keluar? Yaitu orang-orang umat tebusan, orang-orang yang mau menerima Yesus Kristus. Orang-orang yang dahulunya hidup di dalam dosa, orang-orang yang dahulu hidup di dalam kegelapan, mereka dipanggil keluar supaya mereka tidak lagi hidup di dalam dosa, supaya mereka lagi tidak hidup di dalam kejahatan, supaya mereka tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Siapakah dia? Sebelum kita percaya kepada Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan, saudara adalah orang panggilan Tuhan. Gereja itu siapa? Yaitu saudara dan saya. Bukan dilihat dari gedungnya yang megah, bukan dilihat dari perabotan yang baik, tetapi gereja Tuhan adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Amin. Siapakah itu? Saudara dan saya. Gereja Tuhan adalah saudara dan saya. Amin. Gereja Tuhan adalah saya dan saudara. Amin. Oleh karena itu, kalau saudara gereja Tuhan, jangan sampai gereja Tuhan memiliki tabiat karakter seperti Herodes. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saya akan bacakan ayat 1 firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan dalam Efesus 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu Saudara ya, dari pembacaan kita ini di mana Rasul Paulus katakan dahulu kita adalah hidup di dalam kegelapan, tetapi sekarang kita hidup di dalam terang. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, dulu hidup kita sebelum kita percaya hidup di dalam kegelapan. Hidup di dalam kegelapan sama dengan hidup di dalam dosa. Saudara dan saya dahulunya kita belum hidup di dalam terang. Masih hidup di dalam dosa. Saudaraku, kalau kita masih hidup di dalam dosa, apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat? Semua mencerminkan kejahatan. Semua yang kita lakukan kejahatan saja. Tidak ada hal yang baik. Semua yang dilakukan pasti jahat dan jahat. Tetapi setelah kita dipanggil Tuhan, hidup di dalam terang, yang kita lakukan bukan kejahatan lagi, tapi hidup selalu menyenangkan hati Bapa. Amin. Oleh sebab itu, kalau saudara dulunya hidup di dalam gelap, jangan lagi saudara hidup di dalam gelap. Tetapi alamu, dulu memang aku hidup di dalam gelap, sekarang aku hidup di dalam terang. Untuk apa? Supaya hidupku ini menyenangkan hati Bapa. Tetapi saat ini Allah tidak mau hidup kita kembali kepada kegelapan. Saudaraku, jangan sampai hidup kita itu memiliki hidup di dalam gelap dan gelap. Orang yang percaya kepada Tuhan masih hidup di dalam gelap, berarti kehidupan mereka belum diubah oleh Tuhan. Kehidupan mereka belum dijamah oleh Tuhan. Kehidupan mereka belum merasakan kasih Tuhan. Kehidupan mereka belum merasakan anugerah Tuhan. Tetapi saat ini, saudara adalah orang yang sudah dipanggil Tuhan. Jangan lagi hidup di dalam kegelapan. Hiduplah di dalam terang. Siapa terang? Terang itu adalah Yesus Kristus yang bisa menerangi hidup saudara selama kita di dalam dunia ini. Kalau saudara terus hidup di dalam terang, saya yakin segala perbuatan apapun yang kau lakukan, perbuatan apapun yang kita kerjakan, pasti mencerminkan kasih Tuhan. Amin. Ya,
Saudaraku, kalau kita masih hidup di dalam kegelapan, Efesus 5, masih ayat yang ke-11, saya minta tolong. Efesus 5 ayat 11. Efesus pasal 5 ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Maksudnya apa? Saudara sudah hidup di dalam terang, ojo kembali lagi di dalam kegelapan, tetapi Allah mau telanjangi. Hidup di dalam dosa itu, hidup di dalam kegelapan itu, buang semuanya di dalam sampah. Jangan sampai hidup kegelapan ini yang menjadi terang Kristus, yang menjadi panggilan Tuhan, menjadi gereja Tuhan, masih mengikuti di dalam kegelapan. Allah mau supaya kehidupan kegelapan, hidup yang jahat itu kita buang ke tempat sampah. Tahu tempat sampah? Tidak ada gunanya lagi, tidak ada artinya lagi. Jangan diambil lagi, tetapi buang dan buang. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kita sebagai orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan, gereja Tuhan, jangan sampai kembali kepada hidup di dalam kegelapan. Dunia ini membutuhkan saudara. Gereja ini membutuhkan saudara. Saudaraku, kalau semua hidup di dalam terangnya Tuhan, saya yakin gereja akan bertumbuh, gereja akan berkembang, gereja akan menjadi saksi Tuhan. Anak-anak Tuhan bisa merasakan kasih Tuhan. Anak-anak Tuhan bisa merasakan berkat Tuhan. Anak-anak bisa merasakan mujizat Tuhan. Karena apa? Karena mereka bukan lagi hidup di dalam kegelapan, tetapi hidup di dalam terang Tuhan. Mau saudara? Mau? Mari hidup di dalam kegelapan itu buang. Oleh sebab itu jangan sampai ada tabiat karakter seperti Herodes. Saya akan terangkan. Tabiat atau karakter seperti Herodes itu yang bagaimana? Yang pertama saya katakan, tabiat Herodes. Begini bunyi firman Tuhan, saya ambil di dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-16. Matius 2 ayat 16. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diberitahukannya dari orang-orang Majus itu. Amin. Tabiat pertama atau karakter pertama yang dimiliki Herodes, apa saudaraku? Suka marah. Saudara, suka marah. Saya mau tanya, jawab dengan jujur ya. Siapa yang tidak pernah marah, angkat tangan. Loh, tidak ono, berarti suka marah gitu. Maklum saudara, kita ini manusia, pasti pernah marah. Ya, kalau begitu boleh tabiat marah itu ada dalam hidup anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Halo? Loh, karena jawaban. Berarti setiap hari marah. Saudara, firman Tuhan katakan Herodes suka marah. Saudaraku, apa kemarahan Herodes? Setelah dia mendengar berita tentang kelahiran Yesus, saya bukan berita tentang Natal, bukan saudara. Setelah mendengar berita tentang kelahiran Yesus, Herodes ini marah, mengajak bawahannya untuk rapat. Mari, di mana sih tempatnya Yesus dilahirkan? Ketemulah raja orang Majus, disampaikan kalau ketemu sama lahirnya Yesus yang dikatakan di Al-Firman itu, aku akan disembah dia. Tetapi apa yang terjadi saudara? Herodes katakan, wis kalau begitu aku marahnya betul-betul mendalam gitu saudara. Tapi
kenyataan tidak akan bisa diketemukan. Saudara, Herodes dikatakan orang yang suka marah. Kalau begitu anak Tuhan dianjurkan, bolehkah kita marah? Alkitab mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah engkau berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam arah marahmu. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Maksud firman Tuhan ini, apabila Bapak Ibu marah, jangan sampai matahari terbenam. Boleh marah, tetapi saya katakan, ojo marah terus-terusan. Dengan kata lain, nyimpen kemarahan itu terus. Kalau kita marah saat ini boleh, tetapi saat itu saya yakin dan saya percaya kuasa Allah, kuasa Roh Kudus sanggup untuk mengingatkan kita, sanggup untuk memberitahukan kepada kita. Kalau kita marah, saudara, Roh Kudus akan mengerem kita. Gak akan jadi marah. Oleh sebab itu, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai di dalam kehidupan kita menyimpan kemarahan terus dan terus, saudara. Orang yang menyimpan kemarahan, akhirnya apa yang terjadi? Kejahatan timbul, pertikaian timbul, pembunuhan timbul. Kalau saudara melihat di siaran televisi, media cetak, media televisi dikatakan, kalau ada catai kemarahan mendendam, saudara, saling bunuh membunuh. Jadi bagaimana yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Kalau saat ini kita ada sifat marah, mari kita selesaikan kemarahan ini. Jangan sampai ada matahari terbenam. Dengan kata lain, mari kita selesaikan, mari kita buang kemarahan dalam hidup kita. Jadikanlah hidup orang-orang yang penuh dengan belas kasihan Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat, kita merenungkan tentang Kain dan Habil. Dalam Kejadian pasal 4 ayat ke-3 sampai 7. Ada kemarahan yang disimpan oleh siapa? Kain apa Habil? Kain. Saudara? Kain menyimpan kemarahan yang begitu dalam. Akhirnya apa? Saudaranya sendiri dibunuh. Habil dibunuh. Mengenai apa? Persembahan kepada Allah. Kain mempersembahkan persembahannya kepada Allah. Habil sama-sama mempersembahkan kepada Allah. Tetapi persembahan Kain diindahkan. Persembahan Habil diterima oleh Allah. Jadilah kecemburuan, jadilah kemarahan kepada Kain. Pembunuhan terjadi. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Allah mau kalau saat ini kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan sampai kita menyimpan kemarahan yang begitu dalam. Kalau kita menyimpan kemarahan yang begitu dalam, akan membuahkan kejahatan. Buang kemarahan itu. Buang kemarahan itu dalam hidup kita. Kalau kita masih ada kemarahan, mungkin dengan saudara kita, mungkin dengan orang tua kita, mungkin dengan teman kita, mungkin dengan suami kita, mungkin dengan istri kita, mungkin dengan sahabat kita. Kalau ada kemarahan pada sore ini atau malam hari ini, buang, selesaikan. Saya yakin dan percaya, kasih kuasa Allah, kasih kuasa Roh Kudus siap untuk menjamah saudara. Saudaraku, saya juga pernah marah saudara. Tanya istri saya, kalau saya marah diam saudara. Kalau sudah diam tahu istri saya marah. Tapi saat itu daripada saya diam terus, dari kasih minum sama istri saya, dan kasih makan sama istri saya, langsung datang, maaf ya, tak rangkul. Ini sudah. Saudara, dan saat itu selesai. Hati itu bagaikan apa? Bagaikan hati yang panas disiram seperti air es. Plong, enak. Saudara, begitu juga kehidupan kita.
Allah begitu, kalau kita ada marah, mari kita minta ampun sama Tuhan. Kita minta maaf sama Tuhan. Tuhan ampuni saya hari ini marah. Aku gak mau marah lagi Tuhan. Karena kemarahan adalah sifat dari kuasa kegelapan. Kemarahan itu adalah sifat dari kuasa iblis. Aku gak mau dikuasai oleh iblis. Dengan kemarahan ini, iblis harus aku kalahkan. Dan saat ini, jadikanlah hidupku penuh dengan kasih Tuhan. Amin. Jangan simpan kemarahan. Yang kedua, Herodes memiliki sifat kebencian. Tentang apa saudara? Kalau saudara membaca ayat 2 ayat 16 tadi, kebencian Herodes yang begitu dalam. Karena tidak menemukan tentang kelahiran Yesus. Bahkan orang-orang Majus tadi tidak kembali kepada Herodes. Kebenciannya lebih dalam lagi saudara. Sampai dikatakan, orang anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah dibunuh. Ya toh? Kebenciannya sampai itu saudara. Kalau sudah kebencian memuncak, terjadilah pembunuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Allah menyuruh kehidupan kita, jangan memiliki kebencian. Kalau kita memiliki kebencian, kita akan jauh dari Tuhan. Kalau kita memiliki kebencian, kita akan jauh dari Tuhan. Mengapa saya kata kita akan jauh dari Tuhan? Saudara, saya akan bacakan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Begini bunyi firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihat tidak mungkin mengasihi Allah, yang tidak dilihatnya. Dengan kata lain, kalau ada kebencian di dalam hidup kita, saya yakin Allah itu akan jauh dalam hidup saudara. Tidak akan dekat dengan saudara. Saudaraku yang saya kasih, sebenarnya Allah itu dekat dengan kita. Sejauh doa. Tetapi kenapa Allah itu jauh? Karena kita menyimpan kebencian, akhirnya Allah itu jauh dari kita. Kita gak akan bisa merasakan kasih Tuhan. Kita gak akan bisa merasakan anugerah Tuhan, dan kita gak akan bisa merasakan lawatan Tuhan. Karena apa? Karena kita memiliki kebencian kepada sesama, kebencian kepada saudara, kebencian dengan yang lain. Tetapi Allah mau jangan sampai hidup kita memiliki kebencian, saudara. Kalau ada kebencian, buang ke tempat sampah. Kebencian itulah karakter si iblis. Saudaraku, sore hari ini, mungkin sudah mengatakan, aku tidak pernah benci kok. Mungkin sudah mengatakan seperti itu. Mungkin di hati yang paling dalam hati saudara, oh aku benci dengan ini, aku benci dengan itu. Dengan masalah sepele pun, kalau engkau benci, Allah enggak dekat dengan saudara. Allah akan jauh dengan saudara. Kalau Allah jauh dengan saudara, saudara saya yakin, tidak akan bisa merasakan kasih karunia Allah. Tidak akan bisa merasakan pertolongan Tuhan. Tidak akan bisa merasakan berkat-berkat Tuhan. Karena ada kebencian. Kalau kita juga menyimpan kebencian, doa kita nggak akan sampai ke hadirat Tuhan. Saudaraku, kita berdoa saja tapi kebencian, doa kita nggak sampai, cuma di awan-awan saja, nggak sampai ke hadirat Tuhan, dan doa kita pasti nggak akan didengar oleh Tuhan, nggak akan dijawab oleh Tuhan. Doa yang bagaimanapun, saudara, sampai bagaimanapun, kalau sifat kebencian itu ada dalam hidup kita, kita berdoa kepada Tuhan nggak akan dijawab oleh Tuhan. Oleh sebab itu Injil Matius mengatakan, kalau kamu punya masalah saat engkau berdoa, selesaikan lebih dahulu masalah itu. Ya kan? Kebencian, karena kebencian itu menghalangi saudara untuk bersekutu dengan Tuhan. Menghalangi saudara untuk merasakan kasih Tuhan. Menghalangi saudara untuk merasakan lawatan Tuhan.
sore hari ini, buang kebencian yang ada dalam hidup saudara. Kebenciannya memiliki sifat Herodes. Jangan sampai orang yang dipanggil Tuhan, gereja Tuhan memiliki kebencian. Milikilah hidup saling mengasihi. Milikilah hidup saling bersamaan. Orang yang saling mengasihi, hidup kebersamaan. Milik kita, milik bersama. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul. Zaman Kisah Para Rasul. Tidak ada kebencian satupun. Saling kebersamaan itu yang penting dalam hidup kita. Kalau saat ini, sore hari ini, gereja Tuhan, milik Tuhan, jemaat Tuhan, malik kebencian. Selesaikan malam hari ini. Buang kebencian itu dalam hidup saudara. Saudaraku, dalam kebencian, dalam kehidupan kita pasti kita akan rugi. Rugi kenapa saudara? Kita nggak akan bisa bersahabat dengan orang lain. Kita nggak akan bersamaan dengan orang lain. Karena apa? Orang yang memiliki sifat kebencian, orang itu akan menjadi orang yang minder. Tahu minder? Orang yang minder itu nggak mau ketemu dengan orang lain. Menganggap orang lain itu musuh terus. Kalau ketemu siapa saja, berapa ini bukan musuhnya. Ketemu kepada siapapun, menganggap orang itu musuhnya. Dia ingin membunuh saya. Karena sifat kebenciannya itu sudah dalam, sudah berakar dalam hidupnya. Oleh karena itu rugi. Kalau rugi saudara, saudara akan menjadi orang yang stres. Tahu orang stres? Orang yang stres itu di jalan ngomong dewe. Orang yang stres di jalan ngamuk-ngamuk dewe. Sampai bicara yang ndak sendiri. Apa saudara mau seperti itu? Kan ndak mau, saudara itu orang panggilan Tuhan. Gereja Tuhan di akhir zaman untuk bisa merasakan kemuliaan Tuhan. Jangan mau hidup saudara dikuasai oleh kebencian. Buang kebencian itu. Selesaikan malam hari ini. Biar kuasa Allah, kuasa Roh Kudus menjamah saudara. Dan saudara bisa merasakan kuasa Tuhan. Saudara, saya saksi dalam hidup saya. Berapa tahun yang lalu saya punya kebencian, saudara. Saya buka saja. Pada waktu istri saya pulang ke Ambon. Pekerjaan saya di Pulau Kodo. Tahu di Pulau Kodo? Pekerjaan saya itu diambil gitu, saudara. Dan saya cuma bisanya berdoa. Saat itu saya itu rasa benci dengan orang-orang ini. Setelah itu saya nggak bisa. Saat itu kalau ada istri saya bisa menguatkan saya. Istri saya bisa menolong saya untuk memberitahu. Nggak bisa saudara. Saat itu istri saya ada di jauh, di Pulau Maluku Tenggara Barat sana. Saya cuma bisa telepon itu kalau ada waktu saudara. Karena nggak ada jaringan saudara. Akhirnya saya kata, gimana Tuhan? Saya belajar, aku nggak mau membenci. Saya dekati dia. Tapi saat itu hati ini saudara tidak enak untuk mendekati dia. Rasanya ingin memukul dia, rasanya ingin menyakiti dia gitu saudara. Ketika akhirnya saya katakan, tidak mau. Tuhan beri kesempatan saya untuk masuk ke menara doa. Dan saat saya di menara doa, saya berdoa saja saudara. Saya menyembah Tuhan pagi jam 8 sampai jam 12. Terus saya begitu. Dan saat itu ada kemuliaan Tuhan menaungi saya. Seperti saya itu didatangi seorang emak-emak gitu. Dan bilang kepada saya, "Nak, enggak usah kamu sakit. Enggak usah kamu benci. Mulai hari ini jamahan Tuhan terjadi." Dan saat itu saya berdoa, dikasih sesuatu sama Tuhan. Saudara, saya saksikan tadi malam pun saya itu berdoa. Saya mau menyampaikan firman Tuhan itu berat saudara. Dan saat saya menyampaikan firman Tuhan, saya malam-malam istri saya bilang tidur. Dan saat tidur saya ketemu lagi. Dengan siapa saudara? Orang-orang yang sudah mati. Papa saya yang sudah mati itu saudara, ketemu.
Terus jemaat Tuhan yang pernah sudah mati ketemu. Ngadakan pesta, saudara. Dan saya tidak mau. Dan saat pesta itu saya datang, loh kok pestanya sudah selesai. Saya ambili, saya buangi, saudara. Saya bangun, tidak tahu tadi pagi ada saudara dari adik saya, suaminya punya adik meninggal, saudara. Di perbatasan Jawa Tengah, saudara. Dan saat itu saya katakan, loh ada apa ini? Hal seperti itu ada. Hal-hal yang sesuatu Tuhan tunjukkan dalam hidup saya. Tetapi saat ini Allah mau supaya kasih karunia Allah, anugerah Allah turun kepada kita semuanya. Yang penting buang kebencian. Amin. Jangan sampai ada kebencian dalam hidup kita. Ya, yang pertama apa? Kemarahan. Yang kedua kebencian. Satu yang terakhir. Apa watak Herodes atau karakter Herodes? Herodes memiliki watak suka berdusta. Ya. Dusta yang bagaimana, saudara? Sebenarnya dalam Injil Matius saya terangkan. Kalau aku ketemu bayi itu, aku mau menyembah. Ya, disampaikan kepada orang Majus. Tapi kenyataannya tidak menyembah dia, malah membunuh dia. Sama dengan pikiran hatinya Herodes dikuasai dusta. Dulure suka berbohong. Perkataan tidak benar. Saudaraku, kalau saudara membaca di Injil yang lain dikatakan dalam Kisah Para Rasul, pada waktu itu Herodes sedang berkumpul, ya, mengutarakan isi hatinya, dengan gagahnya dia sampaikan sampai Herodes mati. Apa yang dikatakan? Ini suara Allah. Ini suara Allah, bukan suara manusia. Suaranya Herodes kok cuma suara Allah. Karena apa? Karena ada dusta. Saya ingat nyanyiannya Bluri. Apa itu? Jangan ada dusta di hatimu. Saudara, anak Tuhan, panggilan Tuhan, umat Tuhan, jangan ada dusta di hidup kita. Kalau ada dusta, sama dengan saudara memiliki hidup kegelapan. Siapa yang menguasai kegelapan? Si iblis. Bapak segala dusta itu siapa? Si jahat atau si iblis. Oleh karena itu, jangan ada di umat Tuhan di akhir zaman ini memiliki sifat dusta. Kalau saudara memiliki sifat dusta, berarti saudara memiliki bapak, yaitu si iblis. Bapak saudara bukan Yesus. Yesus tidak ada dusta, selalu kebenaran. Dan sekarang ini, mari kita belajar. Alkitab mengajarkan, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Kalau dari semuanya itu daripada si jahat atau iblis. Jadikan hidup kita, gereja Tuhan, umat panggilan Tuhan, memiliki sifat kebenaran. Orang yang memiliki sifat kebenaran, tidak ada dusta di dalam hidupnya, tidak ada kebohongan di dalam hidupnya. Selalu apa yang dikatakan, apa yang disampaikan selalu benar. Kalau kita sampaikan selalu benar di hadapan Tuhan, saya yakin dan saya percaya, inilah umat Tuhan di akhir zaman. Umat Tuhan di akhir zaman selalu mengatakan kebenaran dan kebenaran, bukan kebohongan yang dia sampaikan, tetapi kebenaran. Kebenaran itu hanyalah firman Tuhan, yang disampaikan firman Tuhan. Dan orang yang hidup benar, saat dia berdoa kepada Tuhan, saat dia bersekutu kepada Tuhan, saat dia menyembah Tuhan, suasana surgawi turun, dan di situ turun mujizat Tuhan.
turun kuasa Tuhan dan orang sakit saat orang benar itu berdoa, pasti orang yang sakit itu dijamah Tuhan dan disembuhkan Tuhan. Orang yang kerasukan Tuhan, orang benar itu berdoa, orang yang kerasukan Tuhan dilepaskan dari kegelapan itu. Dan saat ini jadikan hidup saudara hidup benar, dikuasai kebenaran firman Tuhan. Orang benar pasti hidup di dalam firman Tuhan. Orang benar dari dalam firman Tuhan, jadikan hidup kita dikuasai terus dengan firman. Jangan ada dusta dalam hidup kita. Kalau ada kebenaran, saya yakin dan saya percaya kehidupan Bapak Ibu Saudara bisa merasakan kuasa Tuhan, bisa merasakan mujizat Tuhan. Karena Tuhan ada di hidupan orang-orang yang selalu benar dalam Tuhan. Amin. Jadi sore hari ini Allah mau dalam kehidupan kita. Di gereja Tuhan akhir zaman, jangan ada kemarahan. Terus hiduplah bersahabat satu dengan yang lain. Jangan ada kebencian dalam hidup saudara. Kebencian itu membawa hidup saudara tidak enak, tidak akan bisa merasakan kuasa Tuhan. Jangan ada dusta. Tetapkan hidup di dalam kebenaran. Saya yakin dan saya percaya hidup saudara bisa merasakan kasih Tuhan, bisa merasakan mujizat Tuhan. Saya yakin pada sore hari ini saudara merasakan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang kami bisa menaikkan selain kami berkata, terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Mengingatkan kami pada saat-saat ini semuanya Tuhan. Supaya hidup kami semakin hari semakin seperti Engkau Tuhan. Kami mau tanggalkan segala kejelekan, kebiasaan, segala kedagingan kami tanggalkan semua di dalam nama Yesus. Kami percaya hari-hari ini Engkau Bapa, Engkau sedang mencari setiap hati Tuhan. Hati-hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Itulah Engkau sedang mencari. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya Bapa, biar firman ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kita pribadi, lepas pribadi Tuhan. Pada saat dia mendengar, pulang yang itu sudah membawa sukacita yang besar. Di saat dia mendengar, mungkin ada hati yang benci, dengki, iri. Tapi saat ini pada sore hari ini, Engkau sudah lepaskan. Karena kuasa-Mu mengubah semuanya. Karena kehidupan yang mau, Engkau hanya mau mencari orang yang mau. Dan yang mau Engkau sudah rubahkan semuanya. Biar hati semua seperti hati Engkau Tuhan. Hati kami semua adalah seperti hati Engkau. Hati kasih. Mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami percaya biar gereja yang ada di sini di bawah pimpinan Ibu Syoklin, Engkau pakai dia, Engkau urapi dia, beri kekuatan Tuhan, biar dia harus orang wanita, tetapi dia adalah lelaki-lelaki yang seperti Engkau katakan dalam firman, bukan cengeng. Tapi dia adalah yang betul-betul Engkau berikan. Seperti lelaki yang kuat menghadapi semuanya Tuhan. Kami percaya penuhi tempat ini Tuhan. Dari mana-mana Tuhan. Dalam hari-hari sekarang ini Bapa, banyak orang sedang bingung, panik, kecewa Tuhan dengan Engkau. Tapi kami percaya dari tempat ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan di tempat ini Bapa. Kami yakin dan percaya, kami yakin Engkau rapi hamba-Mu yang tadi sudah memberitakan firman.
Pakailah dia Tuhan. Pakailah Tuhan di mana saja dia berada. Biar namamu dipermuliakan Tuhan. Dengan kuasa dan otoritas yang dari Engkau Tuhan. Makasih Tuhan. Kami mohon semua Bapa. Karena kami tahu Tuhan. Kami percaya. Kami pulang sudah kami membawa damai sejahtera. Sukacita. Kesukaan surgawi. Sudah memenuhi setiap pribadi lepas pribadi. Tidak ada yang kecuali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba mohon semua bukan dengan nama lain. Hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus Juru Pelepas Penembus kami. Yang percaya dan mau betul seperti Yesus. Katakan dengan iman percaya. Katakan amin. Ini pengakuan kami di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Bahwa hanya Engkau yang termanis dalam hidup kami. Itu sebabnya kami berusaha terus mencintai Engkau sampai akhir hidup kami. Tolong kami, kuatkan kami, biar kami terus mencintai Tuhan sampai kami ketemu dengan Tuhan. Berterima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan hamba-Mu percaya Tuhan yang hadir di sini tidak pernah membiarkan kami pulang dengan beban yang sama. Sebab itu dengan iman, sebentar kami melangkah meninggalkan tempat ini, yang sakit rohani jasmani disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan oleh kuasa Tuhan, yang datang dengan hati gelisah pulang dengan sejahtera yang penuh. Hamba berdoa Tuhan memberkati keluarga, pekerjaan, kesehatan umat-Mu yang sore hari ini beribadah, baik yang tidak sempat beribadah atau yang beribadah secara online. Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong biar pandemi ini boleh segera berakhir, tidak terus bermunculan varian-varian yang baru, tapi dengan berkat pertolongan Tuhan, dengan hikmat yang Tuhan beri kepada Bapak Presiden dan para pejabat, bisa menolong pandemi ini segera berakhir dan kami memiliki kebebasan lebih lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Perlindungan Tuhan kami mohon sepanjang perjalanan kami. Dan sebelum kami melangkah meninggalkan tempat ini, dengan iman kami mengangkat tangan kami untuk kami menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turun dan tinggal atas kami dan keluarga kami. Berkat yang berasal dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan berkat ini kami terima dalam nama yang menjadi junjungan hidup kami, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama berkata amin. Selamat sore, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai jumpa Senin yang akan datang.